Haleluya saudara terkasih, selamat pagi dan salam berjumpa dengan saudara semuanya, pemirsa yang ada di rumah. Sangat bersuka cita kita boleh bergabung bersama dengan kami di dalam acara doa pagi bersama dengan Ibu Esther. Jangan ada yang ketinggalan saudaraku, mari bersama dengan kami kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bawa hidup kita sembah Dia Bapa kita yang sangat baik. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sebab Engkau baik, sangat baik.
dengar-dengaran akan suara-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan hati kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Diberkati Engkau ya Tuhan. Haleluya. Diberkatilah Tuhan Allah yang setia. Tuhan yang menolong dan memberkati kami, yang melindungi, yang menjagai dan memelihara kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna bagi kami. Saat kami datang kepadamu, Engkau menyambut kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami ada dekat dengan-Mu. Haleluya. Kami punya akses yang langsung berseru kepadamu ya Tuhan. Ada jaminan bagi kami setiap kami datang berseru kepadamu, Engkau menjawab kami. Haleluya Tuhan. Yesus Raja kami, Tuhan Allah kami. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Saat pagi hari ini kami mendengarkan suara-Mu, berbicaralah Tuhan bagi kami. Urapi kami Tuhan. Firman-Mu akan membawa kami lebih dekat kepadamu. Firman-Mu adalah jawaban bagi kami Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan, kehidupan, kesembuhan bagi kami. Kami terima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Semuanya kami yang ada di tempat ini dan saudara-saudara kami yang berdoa di rumah mereka, Tuhan tolong mereka. Ada kesegaran, ada kekuatan, ada sukacita yang melimpah dalam hati mereka semua. Ada doa kami yang dijawab oleh Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban bagi kami. Kau menguatkan, meneguhkan hati kami pada saat ini. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan perjuangan hamba-Mu pada saat ini Tuhan-Mu. Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Haleluya. Hari lepas hari kami semakin bertambah-tambah mengerjakan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami kepada kebenaran firman Tuhan. Urapilah pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi bagi kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sungguh sangat mengasihi kita semua. Biarlah terus kita menikmati kasih Tuhan di dalam doa pagi kita, saudara. Kita nikmati persekutuan yang indah, yang manis dengan Tuhan. Haleluya. Nah, untuk pagi hari ini kita akan diberkati firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudara seluruhnya. Ya, dari kitab Galatia pasal 6. Galatia pasal 6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Hari ini kita akan mengakhiri kitab Galatia dan besok kita akan masuk dalam kitab Efesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kitab Galatia juga yang begitu lugas tegas kita sudah belajar, saudara. Ya, bagaimana Paulus dengan bicara dengan tegas, dengan tajam kepada jemaat yang ada di Galatia. Kenapa, saudara? Karena mereka gampang saja menyimpang daripada Injil yang disampaikan oleh Paulus, baik kepada orang yang memberitakan Injil kesesatan. Saudara, Paulus berkata terkutuklah ia yang melakukannya, dan juga saudara mereka yang gampang saja untuk terikut, maka Paulus juga mencela mereka, saudara. Nah, kita akan akhiri pada saat ini dari pasal 6 ayat yang pertama sampai 18. Mari kita baca, saudara. Saling membantulah kamu, ayat yang pertama saya bacakan, dan nanti ayat yang kedua Kak Nia bersama saudara akan membacanya. Ya, saya akan mulai. Saudara-saudara, walaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka
bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. 18 sama-sama. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Inilah ayat pasal yang terakhir dalam kitab Galatia ini, saudara. Bagaimana Paulus mengajari jemaat yang ada di Galatia itu, dikatakan kalau ada di antara kamu yang melakukan pelanggaran. Nah, kalau ada di antara kamu yang melakukan pelanggaran, hendaklah ya dia dituntun dengan roh lemah lembut sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan kena kepada pencobaan. Nah, ini bukan kesalahan yang begitu fatal yang merusak, saudara. Tetapi mungkin karena ketidaktaatan atau pertengkaran atau apa, saudara, ya tidak begitu menimbulkan dosa-dosa yang sangat fatal yang merusak sidang. Nah, dikatakan oleh Paulus, hendaklah kamu menuntun dia dengan roh yang lemah lembut. Harus memimpin orang tersebut. Jadi orang yang melakukan kesalahan itu tidak dibiarkan demikian saja, tetapi dia harus dituntun dengan roh yang lemah lembut. Dituntun itu dalam bahasa Yunani disebut katartizo. Katartizo itu artinya saudara memulihkan, membetulkan atau menyempurnakan orang, menyempurnakan watak orang tersebut. Nah, yang memimpin kembali kepada pertobatan yang benar, bahkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Kristus dan kepada ajarannya. Nah, kenapa dikatakan harus dengan lemah lembut? Sebab orang tersebut ya secara hatinya ya belum tentu terus bertahan dalam kesalahannya, tapi kadang-kadang orang itu bisa malu, bisa gengsi, bisa minder. Maka kita, kalau kita dalam posisi yang tidak sedang dalam salah itu, kita harus menuntun dia dengan roh yang lemah lembut dikatakan. Nah, jadi jangan ada pembiaran. Kalau mungkin dosanya itu sudah hal yang fatal, memang orang itu harus didisiplin dulu. Ya, untuk sementara tidak bergabung dulu dengan
persekutuan perkumpulan tersebut. Tapi kalau ini bukan dosa-dosa yang fatal, maka Paulus berkata, hendaklah kamu menuntun dia dengan roh yang lemah lembut, memulihkan, membetulkan, menyempurnakan watak orang tersebut, sehingga orang tersebut kembali kepada Kristus dan kembali kepada pengajaran Kristus sepenuhnya. Nah, kemudian ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti dia menipu dirinya sendiri. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan, kehidupan kasih itu menjadi pancaran hidupnya. Bertolong-tolonganlah kamu, sebab demikianlah seharusnya kita di dalam Kristus. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, tidak ada kita yang hidup untuk diri sendiri, tapi kehidupan untuk menolong, kehidupan untuk peduli, itulah kehidupan Kristus. Nah, kalau itu yang menjadi kehidupan Kristus, kita adalah Kristen, pengikut Kristus, tentunya kita, sebaiknya kita harus mengikuti jalan-jalannya Tuhan, yang suka berbagi, yang suka menolong, bahkan memberi hidupnya bagi kita. Tidak hanya untuk diri sendiri, ya, tetapi ya bertolong-tolongan. Dikatakan bertolong-tolongan menanggung bebanmu, meliputi, ya, berarti meliputi menolong orang yang memerlukan bantuan pada saat kesulitan, ya, pada saat kesulitan atau kesusahan, bahkan juga ya kesulitan dalam keuangan. Kesulitan dalam keuangan. Mungkin ini juga ya sesama, termasuk juga ya pentingnya pada waktu itu Paulus menyatakan kepada ya para misionaris. Karena apa? Karena mereka juga tidak lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Mereka sudah sepenuh waktu untuk memberitakan Injil dengan setia. Maka Paulus berkata, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Jadi saudaraku, ya, kewajiban adalah kewajiban orang-orang yang diajar untuk mengerti firman Tuhan, untuk menyokong hamba-hamba Tuhan yang mengajari firman Tuhan, sehingga kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. 6 dikatakan, dan baiklah ia yang menerima pengajaran dan firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi dalam perjanjian lama, bagaimana juga orang-orang Lewi yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ya, kita tahu 12 suku, ya, Israel itu ada 12 suku, ada satu suku, itulah suku Lewi yang tidak mendapat ya bagian dalam warisan itu, tetapi mereka yang mempersiapkan kemah suci, yang mempersiapkan ibadah-ibadah. Maka Tuhan berkata 10% dari penghasilan orang-orang suku-suku yang lain itu diberikan kepada suku Lewi. Nah, di sini juga dikatakan ayat yang ke-6 ini, orang-orang yang menerima pengajaran, orang-orang mereka yang menerima pengajaran dan firman Tuhan, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang-orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, ayat yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Kalau kita menabur uang, maka kita akan menuai uang. Kalau kita menabur kasih, maka kita akan menuai kasih. Kalau kita menabur senyum, maka senyum juga akan kita terima. Taburlah yang baik. Setiap taburan kita itu akan kita tuai. Taburlah hal-hal yang positif, taburlah hal-hal yang memberkati. Apa yang kau inginkan diperbuat orang lain kepadamu, taburlah itu, maka kita akan menerima kembali. Bahkan tuaian kita pasti lebih banyak daripada taburan kita. Apa yang ditabur akan dituai, dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Nah, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi kalau kita menabur dengan kasih, memberikan dukungan, bantuan kepada teman-teman kita, juga kepada pengajar-pengajar kita yang melayani kita, yang mengajari kita, firman Tuhan berkata, kalau kita menabur dalam roh, kita menabur dengan kasih,
kita menabur dengan ketulusan, ketaatan, kemurnian hati, maka kita akan menuainya. Juga hidup yang kekal juga akan kita terima. Tetapi kalau barang siapa yang menabur dalam dagingnya, dikatakan menabur supaya disebut orang hebat, orang baik, supaya dipuji, atau menabur supaya nanti aku dikasih. Enggak usah juga pikiran kita seperti itu. Siapa yang menabur akan menuai. Begitu tadi kata firman Tuhan. Tetapi kalau dengan tujuan, maksud untuk keuntungan sendiri, nah maka firman Tuhan berkata akan menuai kebinasaan. Jadi tujuannya saudaraku untuk kita menabur itu mematuhi perintah Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan kemudian untuk ada keseimbangan baik yang diajar, demikian juga pengajar saudara. Janganlah kita jauh-jauh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak lemah. Jika kita tidak lemah. Jadi kalau selama ini kita sudah menuai, sudah memberi, sudah mendoakan, teruskanlah. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosannya. Sebab apabila sudah tiba waktunya nanti kita akan menuai apa yang kita tabur itu. Asal kita tidak menjadi lemah. Artinya saudara, taburan kita itu sudah mulai tumbuh, bahkan sudah mulai berbuah, tapi kita tinggalkan taburan kita itu, sehingga kita tidak menuai apa yang kita tabur itu. Maka firman Tuhan berkata, jikalau kamu tidak menjadi lemah, taburlah terus hal-hal yang baik. Mungkin ada orang yang menyakitkan kita, mungkin ada orang yang menyinggung kita, mungkin yang kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam pelayanan, atau orang-orang keluarga kita yang sudah kita bantu, kita tolong, tapi justru mereka mengkhianati kita. Ya udah, kita putus hubungan. Di dalam gereja ada orang menyinggung kita, akhirnya kita tinggalkan pelayanan kita. Padahal selama ini kita sudah menabur, kita sudah berdoa, kita sudah menabur. Alkitab berkata di sini, sebab akan tiba waktunya kita akan menuai. Jikalau kita tidak menjadi lemah, teruslah kuat, teruslah setia, teruslah bertekun, ada upah dalam kesetiaan kita. Saudara, apa yang kita tabur itu pasti kita tuai, saudara. Jadi marilah kita menuai hal-hal yang menabur hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah, terutama saudara yang kasih, ya bagi mereka, ya gembala, ya perlu disokong saudara yang kasih, ya. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 14, 1 Korintus pasal 9 ayat 14 dikatakan, saya bacakan kepada kita. Demikianlah pula telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Demikianlah juga mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi mereka layak, mereka yang memberitakan Injil, mereka layak kita sokong. Siapakah itu? Gembala, pekerja, pemberita Injil yang setia, misionaris yang setia. Perlu kita dukung saudara. Nah pada saat ini mungkin kalau kita yang berdua di pagi hari ini, ya dukung mereka juga apa yang bisa kita lakukan. Mungkin lewat doa kita mengangkat tangan tiap-tiap hari kepada Tuhan. Doakan mereka supaya diberikan Tuhan minimal kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan keberanian, Tuhan buka jalan, Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati keluarga mereka. Sebab kalau keluarga mereka terganggu, kalau keluarga mereka sakit, maka pemberitaan mereka, pelayanan mereka bisa terganggu. Itu sebabnya doakan mereka. Kita melihat, kita mempelajari bagaimana Musa. Ketika Musa berdoa untuk orang Israel, ketika tangannya terangkat kepada Tuhan, maka kemenangan menjadi milik Israel. Dan ketika tangannya turun, maka mereka, bangsa Israel itu kalah. Betapa pentingnya. Maka Harun dan Hur mengambil 2 kayu, ditopang kedua tangan Musa itu, sehingga sepanjang hari tangan Musa tidak penat lagi. Tangan Musa tetap terangkat, maka kemenangan menjadi milik Israel. Pentingnya kita mendukung hamba-hamba Tuhan, sebab hamba-hamba Tuhan adalah manusia biasa juga. Hamba-hamba Tuhan perlu juga didukung. Paulus berdoa, doakanlah kami supaya ketika kami memberitakan Injil, kami sendiri tidak ditolak. Kami sendiri tidak ditolak. Pemberitaan itu sungguh-sungguh saudara yang kasih berkuasa, mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan, memberkati.
terbuka jalan-jalan bagi hamba-hamba Tuhan itu ketika mereka memberitakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan memberi kepada mereka yang melayani, termasuk firman Tuhan, saudara yang kasih, adalah perbuatan baik terhadap Tuhan. Ya, memberi kepada mereka yang melayani Tuhan termasuk perbuatan baik terhadap anggota keluarga beriman. Nah, terhadap keluarga beriman, bukan saja kepada hamba Tuhan tersebut, tapi keluarga orang beriman. Sebab apa? Maka pekerjaan pelayanan si pemberita Injil itu tetap dapat dikerjakan tanpa kendala. Yang walaupun Paulus tidak tergantung kepada itu. Kalau kita melihat Paulus, dia juga sambil-sambilannya. Dia sambil membangun tenda. Untuk apa? Untuk membiayai kebutuhan pelayanannya. Tetapi tadi firman Tuhan berkata, seorang pekerja, dia hidup dari pekerjaannya, dari pelayanannya, dari pemberitaan Injil tersebut. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil tersebut. Haleluya, puji Tuhan. Nah, itu dia saudara. Kemudian ayat yang ke-10 tadi dikatakan, saudara, ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari berbuat baik saudara, bertolong-tolongan, saling memperhatikan, saling mendukung, saling mendoakan, ya, kepada semua orang. Tapi dikatakan tadi terutama kepada saudara kita seiman. Ya. Sambil juga ya tukang sampah kita berikan pertolongan kepadanya. Kasih sekali-sekali 10.000 minum ya Bu, makan ya Bu. Ya 10.000, 20.000 sekali-sekali. Sehingga dia melihat perbuatan baik kita dan mereka memuliakan Tuhan. Bertolong-tolonganlah kamu. Mari jangan jauh-jauh berbuat baik. Ya, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, Nah, waktu-waktu ini tidak lama lagi, saudara. Dan kemudian waktu kemarin tidak akan kembali lagi kita ke situ. Waktu yang sekarang ini juga ini besok tidak akan kembali lagi. Kalau kita bisa berbuat baik pada saat ini, mari saudara kita berbuat baik. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan catat di sorga, saudara. Tidak ada yang tidak dicatat. Kita tidak akan kehilangan upah. Dan terlebih-lebih Tuhan berkenan kepada kita. Nah, puji Tuhan, saudara yang kasih. Orang yang menabur dalam daging akan menuai dalam dagingnya. Orang yang menabur dalam roh akan menuai dalam roh. Dikatakan saudara yang kasih, dan juga hidup yang kekal. Nah, yang berikutnya, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Jadi saudara yang kekasih, tidak perlu kita bermegah dengan hal-hal yang lahiriah. Kalau kita bermegah, hendaklah kita bermegah oleh karena kita mengenal kasih Tuhan. Dan karena kita bisa menyalurkan kasih Tuhan itu. Dan karena kita bisa menikmati kasih Tuhan itu, kita bisa menyalurkannya. Ini satu sukacita kita. Apabila kita lihat orang-orang yang kita layani hidupnya berubah, orang-orang yang sakit disembuhkan, orang-orang yang terpuruk bangkit kembali, hidupnya diubahkan, datang memuliakan Tuhan, itulah sukacita kita, saudara. Bukan hal-hal lahiriah, bukan hal-hal yang fana ini, tapi hal-hal kekekalan. Mari kita kejar, mari kita berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita, saudara yang kasih. Ini firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini, yang akan menolong kita renungkan firman Tuhan ini sehingga firman Tuhan ini jadi bagi kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa, saudara. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini boleh jadi bagi kita semuanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang hidup. Hari ini Engkau mengajari kami bagaimana kami hidup sebagai orang-orang yang setia, diajari, digembalakan
sebagai anggota keluarga Allah, anggota tubuh Kristus. Kalau mungkin ada orang yang melanggar, maka hendaklah kami menuntunnya dengan roh yang lemah lembut sambil menjaga diri kami, supaya kami tidak tercemar, supaya kami tidak berdosa. Tapi kami membawa, menuntun, memulihkan orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa, memulihkan hubungannya dengan Kristus, dan untuk taat kepada seluruh ajaran Kristus. Terima kasih Tuhan, ajar kami tetap setia mengasihi-Mu dan mentaati setiap perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Ajar kami terus untuk hidup bagi orang lain. Kami bersyukur Tuhan telah menyelamatkan kami, menyertai kami, memelihara hidup kami. Ajar kami memperhatikan orang lain seperti Yesus, yang hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi Yesus turun dari sorga, turun ke dunia ini, menyelamatkan kami yang berdosa, mati disalibkan di kayu salib, turun ke liang kubur, dan pada hari yang ketiga bangkit. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bertolong-tolongan, ajar kami untuk memberi hidup, ajar kami untuk menabur, sebab apa yang kami tabur akan kami tuai. Dan biarkan kami menabur dalam roh, kami akan menuai kehidupan, kehidupan kekal juga akan kami tuai. Terima kasih, ini hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup, penuhi, mengalirlah dalam kami Tuhan. Kita angkat penyembahan ini kepada Tuhan. Hanya dengan Roh Kudus kita mampu melakukan firman Allah. Penuhiku
Tuhan aman bersamamu Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya. Saat pagi hari ini Tuhan kami berdoa, kami bawa teman sahabat kami, saudara kami, baik orang-orang yang seiman dengan kami, yang membutuhkan dukungan doa, yang membutuhkan pertolongan kami, bahkan yang membutuhkan kesembuhan pada saat ini. Dengan kasih Tuhan kami berdoa, ulurkan tangan-Mu, sembuhkanlah orang-orang sakit Tuhan, buka jalan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan pada saat ini. Kami berdoa, kami angkat hati dan tangan kami kepada-Mu. Tolong mereka ya Tuhan, tolong saudara-saudara kami yang sedang dalam kesulitan dan kesusahan, baik dalam perekonomian mereka maupun dalam keadaan rumah tangga mereka Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen, tetapi mereka ya Tuhan dalam pergumulan pada saat ini, mungkin pergumulan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, bangkitkan iman mereka, bangkitkan roh mereka, hidupkan firman ini dalam hati mereka, sehingga mereka berdoa percaya kepada-Mu ya Tuhan. Bimbing Yesus menyembuhkan mereka yang sakit pada saat ini. Di dalam nama Yesus, baik mereka yang ada di rumah sakit, yang sakit di rumah mereka, baik mereka yang berobat jalan, Tuhan tolong mereka pada saat ini. Ingatkan mereka untuk memuji menyembah-Mu, ingatkan mereka untuk berdoa, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka disembuhkan oleh Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kesusahan dalam perekonomian. Tuhan, kami tahu pada saat ini, di masa-masa seperti ini, ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan, bahkan kesulitan. Tuhan, usaha-usaha mereka tidak seperti sedia kala ya Tuhan, sehingga ada juga di antara mereka yang bangkrut. Kami berdoa kepada-Mu, bangkitkan kembali usaha pekerjaan mereka, bangkitkan kembali pekerjaan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga-keluarga yang punya masalah pada saat ini, kami berdoa, pulihkanlah kehidupan suami istri, pulihkanlah kehidupan anak-anak, hati bapak-bapak kembali kepada anaknya, hati anak-anak kembali kepada bapaknya, sehingga ada kesatuan di tengah-tengah rumah tangga, ada kekuatan doa di tengah-tengah keluarga. Pulihkanlah keluarga-keluarga di akhir zaman ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya kepada Tuhan, mereka yang belum bekerja pada saat ini, kami berdoa, terbukalah lapangan-lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kami yang belum bekerja pada saat ini. Berkati mereka, mereka akan membuka usaha. Bagi mereka yang ingin membuka usaha, terbuka jalan bagi mereka. Bagi mereka yang hendak bekerja di perusahaan, di kantor, buka jalan bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih. Ini doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Anak-anak yang yatim piatu, yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, berkati mereka Tuhan. Terbukalah jalan bagi mereka ya Tuhan. Kasih-Mu limpah bagi mereka. Tidak ada anak-anak yang pengangguran, tidak ada anak-anak yang tidak bersekolah. Semua anak-anak Tuhan bisa sekolah, dan yang sudah tamat sekolah mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Berkati bangsa negara kami Indonesia juga Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan negara kami, Tuhan akan memulihkan perekonomian kami, Tuhan akan memulihkan juga pemerintahan kami, perpolitikan juga Tuhan akan berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kepada Tuhan, kondisi keadaan bangsa kami dipulihkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tidak terjadi lagi Tuhan korupsi-korupsi yang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi biarlah pemerintahan kami boleh memikirkan kebutuhan, kepentingan masyarakat umum dibanding dengan kepentingan mereka sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pemerintahan kami, juga masyarakat kami yang Kau berkati. Teguh mereka di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Saudara, untuk hari ini kita berdoa. Kalau mungkin ada saudara-saudara kita yang mengikuti ujian CPNS hari ini, saudara kita Laura yang memimpin ujian kita
doakan saudara di doa pagi kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara yang ada di rumah, saudara doakan ya Lora ya yang ada di sebelah kanan saya, saudara. Namanya Lora Epika Tarigan, saudara. Kita doakan supaya hari ini dia sudah berpakaian rapi putih hitam, supaya selesai doa ini langsung berangkat, saudara. Tuhan pimpin ya, Tuhan berikan ketenangan, Tuhan ingatkan dia oleh kuasa Roh Kudus akan apa nanti yang dikucikan itu semuanya, baik secara tertulis seluruhnya dia dapat menjawab dengan baik, saudara, sehingga dia akan mendapatkan nilai yang baik. Nah, lewat doa kita di doa pagi pada saat ini kita doakan, kita percaya tangan Tuhan bekerja, Tuhan memberikan yang terbaik baginya, saudara. Ya, kalau mungkin ada lagi di antara saudara-saudara yang mau didoakan, nanti saudara ketik di kolom komentar, saudara. Kalaupun mungkin kami tidak bisa membaca pagi hari ini, saudara, tetapi nanti setelah selesai doa ini biasanya kembali kami buka dan topik-topik doa yang saudara sampaikan kepada kami akan kami doakan kembali, sebab kami akan lanjutkan doa ini lagi, saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu di pagi hari ini. Tuhan telah menolong kami dan memberkati kami. Kami mengucap syukur buat saudara kami Lora Epika Tarigan, Tuhan, pada saat ini yang hari ini dia akan mengikuti ujian CPNS bagian kesehatan. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kalau Tuhan Allah memberkati, kalau Tuhan Allah yang menolongnya pada saat pagi hari ini. Mulai pagi hari ini berikan kepadanya ketenangan, berikan kedamaian dalam hatinya. Tidak ada ketakutan, tidak ada grogi, tidak lupa, tapi Tuhan akan menyegarkan ingatan-ingatannya apa nanti yang akan diujikan. Setiap soal-soal, setiap hal-hal yang disuruh untuk diujikan Tuhan pada saat ini, Tuhan Allah akan memberkati. Dia akan mengisi dengan baik dan benar dan tepat, sehingga dia akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Bahkan dia akan lulus hari ini, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya kepada Tuhan. Doa yang bersehati, doa yang tulus yang kami naikkan kepada Tuhan. 2-3 orang berdoa, bahkan kami lebih daripada 2-3 orang berdoa pada saat ini, Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu, berkatilah kata orang Tuhan di dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan ada padanya, hikmat Tuhan ada padanya, mujizat-Mu terjadi atasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala keraguan, segala kebingungan dalam nama Yesus, segala ketakutan kami tolak dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, ada roh Tuhan menyertainya, ada ketenangan, ada sukacita, ada penghiburan, dan Roh Kudus akan mengingatkan dia Allah apa yang dipelajarinya selama ini, dan dia menuliskan dengan baik ya Tuhan. Setiap jawaban-jawaban itu dengan baik, tepat dalam nama Yesus. Kau memberkati tangannya, memberkati pemikirannya, semuanya baik ya Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan melindungi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Engkau Tuhan Allah memberkati kami. Pagi hari ini Engkau Tuhan Allah memimpin kami semuanya. Baik saudara-saudara kami yang berdoa di rumah, Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan dan sukacita, dengan damai dan sejahtera, dengan kesembuhan, dengan berkat-berkat materi yang melimpah. Curahkan kuasa-Mu. Hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hidup kami memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga kami yang ada pada saat ini di doa ini. Tuhan memberkati kami. Jadikan pelayanan kami di pagi hari ini, doa kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Bahkan bagi teman sahabat kami semuanya yang membuka kembali nanti mengikuti doa ini, mereka juga akan mendapat kasih karunia Tuhan. Mereka juga akan mendapat jawaban doa mereka daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah yang setia. Sepanjang hari Tuhan memberkati kami. Sepanjang hari Tuhan akan menghiburkan kami. Jalan-jalan terbuka ada di depan kami. Ditinggikanlah nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji hormat juga syukur. Haleluya. Yang tiada terhubung.
Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segenap hidup kami bagi Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah ada selalu bersama dengan kami. Kasih setia, kasih sayang Allah Bapa yang demikian luar biasa, yang tidak terukur panjang lebar tinggi dan dalamnya, menyertai kami sepanjang hari ini, serta persekutuan, pimpinan, pengurapan, hikmat yang datangnya dari Allah Roh Kudus, membuat kami berhasil, menuntut kami melakukan kehendak Allah, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita. Shalom, haleluya. Selamat beraktivitas. Immanuel.